Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, jamaah salat subuh yang semoga amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberikan istiqomah. Semoga Allah selalu mudahkan langkahnya untuk bisa selalu datang ke dalam masjid dan selalu bisa untuk mengikuti taklim yang mana itu merupakan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh takmir Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmatnya, nikmatnya, taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan untuk bisa datang ke majelis ini sehingga kita bisa menambah pundi-pundi amal kita di sisa umur kita. Mari sama-sama kita syukuri dengan syukur bil lisan dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita bacakan untuk kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dan juga salawat salam ini senantiasa kita haturkan pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para ulama, pada para masyayikh, asatid, bahkan kita sebagai umatnya yang senantiasa menjaga amalan sunnah sampai dengan yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jamaah kajian pada subuh rahimakumullah. Kalau kita lihat dari yang sering kita dengar bahwa berthalabul ilmi itu fardhotun, itu wajib. Tentunya orang akan berbondong-bondong untuk selalu datang ke setiap majelis taklim karena hukumnya wajib. Apalagi kalau diperlihatkan sama Allah seberapa besar dari pahala yang Allah berikan setiap kali kita datang di setiap majelis, tentunya orang akan berbondong-bondong. Tapi tentunya karena namanya sesuatu itu ada yang sifatnya ghaib, enggak semua orang bisa meyakini, sehingga tidak semua orang bisa datang ke dalam setiap majelis. Tetapi kalaupun ini hukumnya wajib, di dalam Islam itu ada 3 yang terhindar dari hukum ini, artinya menjadi tidak wajib. Kalau kita masuk dalam kategori yang 3 ini, tidak mengamalkan yang wajib, tidak dosa. Apa itu? Yang pertama, seorang anak sampai dengan tiba masa balignya itu tidak wajib, Pak. Putra-putri bapak di rumah yang usianya masih balita belum balik itu tidak menjadi kewajiban. Yang kedua, orang yang tertidur sampai dengan bangunnya itu pun juga tidak. Misalnya bapak tidur dari pada zuhur 12:30, bangun-bangun 12, ternyata bapak bangun 7:30 malam, isyanya kelewat, maghribnya kelewat. Tapi kondisinya memang tidak disengaja, tertidur dia. Makanya sholat yang tepat waktunya itu menjadi tidak wajib, tetapi tetap harus mengganti sholatnya tersebut. Yang ketiga, na'udzubillah min dzalik, yaitu golongan orang gila. Orang gila. Makanya kalau ada orang yang KTP-nya Islam, ada orang yang mengaku agamanya
Islam, tetapi kok tidak menjalankan amalan sholat fardu misalnya, oh kita berprasangka baik saja. Mungkin dia itu masih balita, belum balik, atau mungkin dia itu ketiduran, dia tidur berjalan. Tidur berjalan itu ada Pak. Tapi atau mungkin dia itu gila. Nah itu ya, husnuzan kita itu, oh nggak apa-apa Pak. Yang penting sama mungkin masuk dalam kategori yang salah satu dari yang 3 itu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita dengan kita mendatangkan taklim, sebenarnya ini adalah ladang ilmu, ladang amal, ladang pahala. Nyaris tidak ada dari sisi negatifnya kalau datang kita itu dalam majelis taklim. Karena pahala dapat, ilmu dapat, karamah dapat, semuanya dapat. Dan juga menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang sifatnya itu rancu di luar sana. Karena sifatnya rancu itu selalu timbul pertanyaan. Nah, ini yang sering di masyarakat itu. Walaupun di masyarakat itu pertanyaan berisi 2. Itu dari zaman Nabi sudah ada Pak. Pertanyaan itu biasanya pertama sifatnya soalun bitafhim atau soalun muta'an. 2. Orang itu nanya masuk dalam 2 kategori besar. Dia itu memang soalun bitasfim. Dia itu nanya memang pengen paham atau pengen ngerti. Tapi yang kedua, atau soalun muta'anid, dia itu sebenarnya nyoal luar atau pengen mau persulit saja, ngetes kiai ya, gampangnya gitu. Dan ini ada contoh sesuatu yang jelas. Kiai lagi jalan misalnya mau ke masjid, sudah datang waktu sholat, ditanya pertanyaan, contoh pertanyaan muta'anid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mau nanya apaan? Lihat celana dalam perempuan boleh atau tidak? Sesuatu yang sudah jelas ditanyakan itu jangan Pak. Walaupun kiai namanya dikerjain begitu, ngerti sih pasti jawabannya. Jawabannya boleh katanya. Terus nggak lama dari belakang datang juga jamaah. Mas, saya mau nanya, lihat celana dalam perempuan boleh atau tidak? Oh tidak boleh. Tapi kata Pak Kiai tadi mau boleh. Ternyata dua-duanya itu jawabannya benar Pak. Itu dibalikin kepada si penanya sebenarnya. Yang nggak boleh kenapa nggak boleh? Oh ya memang nggak boleh kalau lihat celana dalam perempuan. Kenapa? Dia sedang dipakai. Pak Kiai kenapa tadi jawabnya boleh? Ya boleh. Orang lagi lewat di jemuran, berarti boleh. Kenapa Pak Kiai menjawabnya langsung bilang boleh? Sebenarnya yang dia maksud si penanya itu tidak boleh. Seharusnya si penanya sudah tahu, kalimat retoris namanya. Kalimat yang si penanya sudah tahu jawabannya. Ini untuk kembalikan doang sebenarnya, sampai itu sudah tahu kenapa nanya, mempersulit diri sendiri. Contoh yang muta'anid. Yang kedua, contoh pertanyaan yang mustahil. Jadi dia memang pengen mengerti. Contoh yang sering kita lihat kita temui ya di kehidupan sehari-hari. Kalau kita mempunyai anak, diajak ke masjid, boleh atau tidak? Ini timbul pertanyaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada 2 versi Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang akan kita ambil? Yang riwayat pertama mengatakan boleh. Kenapa boleh? Dalam sebuah riwayat itu waktu sahabat sholat di belakang baginda Rasul, waktu pas sujud, nggak biasanya Rasul itu sujudnya lama Pak. Ini tumben sujudnya lama banget di baginda Rasulnya. Apa ada wahyu turun pas sujud? Sempat ada mikir gitu. Kalau wahyu pas turun kenapa nggak nyari waktu yang lain? Kenapa pas sujud jadi lama banget? Itu pusing. Jadi sahabat ini yang belakang, namanya sahabat juga manusia Pak. Nyuri-nyuri pandang, ada yang lihat gitu.
namanya sahabat. Ya karena ada sahabat yang nyuri-nyuri pandang, jadi ada riwayat, jadi hadis riwayatnya ada. Kalau semua sahabat kemarin temu itu tidak ada yang nongol gitu, maka ada riwayat ini karena nggak ada yang lihat. Oh, Rasul masih sujud aja. Berarti emang dari tadi sujud. Ternyata waktu lihat cucunya itu Sayyidina Hasan, ada riwayat mengatakan Sayyidina Hasan, ada riwayat Sayyidina Husain. Tapi yang sahih itu adalah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu duduk di tengkuknya baginda Rasul, dinaikin baginda Rasul. Makanya baginda Rasul gak berani nongol, Pak. Oh, berarti baginda Rasul pernah mengajak cucunya yang sampai naik ke punggung. Ini kan berarti belum, kalau kita bilang belum nawar gitu ya. Berarti dengan riwayat itu mengatakan oh boleh cucu Rasul pernah melakukan itu, berarti boleh. Yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan dikelompokkan dulu namanya anak. Jadi yang pertama, kelompok anak itu sebelum balik itu ada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama tingkatan sobi, yang kedua mumayyiz, yang ketiga amrat. Nah, kalau sobi ini umurnya antara 1 sampai dengan 5 tahun. Ini belum nalar, Pak. Diajak ngomong dia belum bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Dia belum cukup akal. Nah, kalau yang ini mengatakan jangan. Nah, yang kedua mumayyiz. Nah, mumayyiz ini udah ngerti, Pak. Diajak ngomong tahu umur 5 tahun ke atas sampai umur 10 tahun. Ini bocah seumuran segini udah ngerti, dikasih tahu. Yang ketiga, amrot. Amrot itu si bocah sudah numbuh rambut di janggutnya tapi tipis-tipis. Kalau udah sepanjang sedada itu mah udah bangkotan itu. Itu sudah bukan amrot lagi, ya. Nah, itu untuk tahapan-tahapan yang sebelum masuk balik. Di atas amrot sudah menjadi balik. Jadi batasannya adalah mumayyiz tadi. Dari 2 itu mana yang mau diambil? Ya Allah alam bisawab. Walau alam bisawab, mau yang mau diambil, kalau saya lebih setuju diambil yang pertama kalau saya. Tapi kalau ada yang mengambil yang teori yang kedua, monggo silahkan. Tapi ada solusinya, takut mengganggu jamaah yang lain, kita mengambil posisi yang memungkinkan si anak ini tidak sampai mengganggu yang lain. Ini namanya bentuk dari ikhtiar. Ya kalau anak nggak perkenalkan ke masjid, mau diajak kemana? Maghrib kita datang ke masjid, apa kita ajak ke karaoke? Kan nggak mungkin, ya. Harus kita perkenalkan, karena 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita inilah yang akan memakmurkan masjid kita. Kita nggak akan hidup selamanya, harus ada regenerasi. Kita perkenalkan mereka supaya mengerti masjid. Dan lagian kalau misalnya putra-putra bapak diajak sholat Jumat misalnya, itu ada baiknya juga. Kalau anak-anak nggak diajak sholat Jumat, itu bapak ngalamat waktu pas khutbah pulas dah tuh. Kalau ada anak-anak yang di situ, bapak insya Allah itu nggak jadi pulas itu. Karena ada pengawal pribadinya tadi itu, ada sisi baiknya kalau kita mengajak anak, ya. Jadi 2 teori itu silahkan diambil. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak ngerti mana yang langkah diambil, ternyata ada 2 cara. Karena di Islam itu gampang, Pak. Karena ada ilmu fikih itu ilmunya fleksibel, Pak. Jadi kalau misalnya di sini biasanya Pak Ustadz Hamami. Nah, Pak Ustadz Hamami itu ahli di bidang spesialis fikih, ya. Spesialis fikih. Itu menyikapi setiap perbedaan dari sisi akidah dan risalah. Ya, pokoknya gampangnya udah segala sesuatu dibikin enaknya saja, dibikin gampangnya saja. Islam diturunkan untuk memudahkan. Wes pokoknya sampean itu yang penting jalankan risalah, hindari maksiat. Dah. Sederhananya seperti itu. Insya Allah aman. Karena kalau di Islam gampangnya gini, Pak. Dalam permasalahan apapun itu, contoh, dalam kondisi tidak punya duit pun, misalnya Pak, Bapak nggak punya duit, mentoklah sehari itu tinggal punya duit 50.000 atau 100.000. Itu kalau orang yang mengamalkan fikih dengan baik, itu hatinya tenteram, Pak. Pasti dia akan
Ingat, para ulama mengatakan ikmalid dunya ka'annaka ta'isu abada. Fa'lamul akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu untuk duniamu seakan-akan sampai akan hidup selamanya. Tapi sampai beramallah untuk akhiratku seolah-olah sampai akan hidup, akan mati besok. Orang kalau bisa menafsirkan ini, bapak punya duit tinggal sehari 50.000 aman. Kenapa mikirnya? Uang 50.000 timbang untuk hidup sehari itu banyak banget, Pak. 50.000 sehari. Jadi misalnya nih, kita menjadi bahan bulian orang. Banyak orang ngomongin kita timbang punya duit 50.000, tapi dalam hati kita, cuma sehari ini, besok udah meninggal ini. Orang besok cuma udah mati. Jadi cuma sehari ini menderitanya, besok udah selesai permasalahannya. Ternyata besok masih hidup lagi, mikir lagi, besoknya lagi kali saya bakalan mati. Jadi hidupnya tenang, susahnya timbang tinggal sehari ini doang. Ini yang tadi itu yang disampaikan, kalimat yang tadi itu bukan kalimat dari baginda Rasulullah SAW, Pak, tetapi itu kalimat dari para ulama. Tapi ini walaupun baginda Rasul tidak pernah mengatakan itu, ini maknanya bagus, makanya boleh diamalkan. Bukan jadi perkara bid'ah, bukan. Fa'lamu akhirataka fa'innaka tamutu ghadan. Ini adalah kalimat yang diucapkan para ulama, bukan baginda Rasul, tapi boleh diamalkan. Bapak nyari di hadis riwayat manapun nggak nemu, Pak. Mau dari hadis riwayat Bukhari nggak ada. Hadis riwayat ada berapa, Pak? Ada yang tahu? Hadis riwayat ada 9. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua hadis riwayat Muslim. Yang ketiga hadis riwayat Nasa'i. Yang keempat hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketujuh hadis riwayat Ad-Darimi. Yang ke-8 hadis riwayat Muwatta. Yang ke-9 hadis riwayat Ahmad. Ulangin, hadiah, nggak cuma sepeda umroh, ada 9. Itu dicari dimanapun nggak nemu yang kalimat tadi itu, karena ini kalimat dari para ulama. Jadi karena ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan insya Allah benar, boleh yang seperti ini diikuti, ya Pak ya. Makanya dari taklim yang singkat ini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya, dan juga para jamaah umumnya. Mari selagi kita itu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertolabul ilmi, kita perbanyak bertolabul ilmi, kita gali ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu itu menyelamatkan ibadah kita, mengiringi ibadah kita. Tanpa ilmu amalan kita bisa jadi akan tertolak, ya. Supaya nggak tertolak, ya kita bentengi, kita kawal dengan ilmu, supaya kita amalkan itu nggak cuma sebatas kita tahu syariatnya, tapi kita juga benar cara mengamalkannya. Dan setiap perbedaan yang ada di masyarakat antara boleh dan tidak dalam kaidah fikih, kita bisa tahu langkah apa yang harus kita ambil dengan kita berpedoman kepada ilmu dari para ulama-ulama kita. Ini aja ya Pak yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al zamana hada zaman marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni
فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.